Sekarang setelah Anda belajar menyeleksi objek, kita akan mencoba belajar cara memanipulasi objek. Memanipulasi objek di sini maksudnya adalah bagaimana cara Anda mengatur penempatannya, perubahan dengan cara memakai select and move, rotate, dan scale. Bahkan di dalam scale ini kalau saya klik tahan, kita dapat menemukan dua buah model scale yang berbeda. Ya. Pertama saya akan coba select dan move. Dan ini akan saya coba di dalam viewport perspektif. Lalu saya besarkan, ya, saya maximize. Anda lihat, dengan keadaan select dan move, keadaan aktif, saya memilih misalkan di pot ini. Saya klik sekali. Perhatikan sekarang saya mempunyai 3 buah garis aksis. Ya. Pertama adalah x-axis, y-axis, dan z atau z-axis. Kalau saya pilih pada bagian x-axis, lalu saya geser, tahan ya mouse sebelah kiri. Anda lihat, apapun yang saya lakukan, dia akan berjalan searah dengan x-axis atau garis dari x. Untuk y, saya pilih, dia akan berjalan sesuai dari garis y. Dan untuk z, saya pilih, dia akan naik turun sesuai garis dari z. Jika Anda ingin melakukan proses bebas, Anda pilih pada bagian tengah sini. Anda lihat ya. Nah itu dia. Kalau sudah berwarna seperti ini, Anda klik tahan dan Anda bebas melakukan perubahannya. Sama juga dengan rotate. Kalau saya pilih rotate, nah saya mempunyai 3 buah axis yang berbeda. Ya. Saya pilih yang berwarna kuning ini, saya mengaturnya atau merotasinya sesuai dengan garis kuning tersebut. Warna biru, warna hijau. Dan kalau ingin bebas, saya pilih misalkan bagian ini. Lihat, dia jadi abu-abu. Bebas saya merotasinya. Oke. Ini bagian yang warna luar ya, warna kuning. Rotasinya seperti ini. Ini kalau kita melakukan proses rotasi. Lalu bagaimana dengan scale? Select dan uniform scale. Saya pilih dulu yang pertama. Anda lihat setelah saya pilih, terdapat 3 buah axis sama ya, x, y, z. Dan seperti ada segitiga di sini, saya akan coba dulu untuk y. Klik tahan. Anda lihat, x untuk x ya. Lalu untuk Z. Lalu bagaimana dengan sumbu Z dan Y? Yang ini dan ini. Di bagian tengahnya kalau saya pilih, lihat, dia membesar secara simultan atau semuanya terkena. Oke. Lalu pada bagian bawah, ya, kalau saya coba, ini namanya adalah select dan squash. Coba kita coba ya, squash seperti apa. Ini dia. Sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Di bagian tengahnya, oke. Yang satu lagi hampir sama ya dengan yang standar scale. Nah, Anda lihat bahwa saya melakukan ini dalam perspektif viewport. Coba saya minimizekan perspektifnya. Coba sekarang kalau saya mencoba misalkan torus ini ya. Lihat. Apabila saya jalankan Y di sini, di perspektif, Anda akan melihat bentuknya seperti itu. Ya, sama di sini juga. X. Dan jika Anda ingin melakukan proses Z, ya, sumbu axis Z, Anda lakukan di front viewport. Ini juga harus Anda biasakan supaya nanti Anda bisa lebih terlatih ya
Tanpa lupa pada bagian sumbu mana Anda harus menggerakkan dan pada bagian viewport mana Anda harus menggerakkan ini. Karena nanti latihan-latihan kita dalam membuat model dari animasi, kita akan lebih sering bergaul dengan sumbu-sumbu axis ini. Memanipulasi objek juga bisa dilakukan dengan cara lain. Misalkan, dalam keadaan select dan move aktif, kita bisa melakukan proses perubahan dengan angka yang pasti. Kebetulan di sini karena saya membuat tutorial ini dengan resolusi yang rendah, jadi tidak terlalu terlihat ya. Dia agak ngumpet di bagian sini. Saya tinggal geser saja. Anda lihat x-axis saya dalam keadaan 77,059, y-nya dalam minus 26,672, dan z-nya dalam minus 15,7 sekian. Saya tinggal rubah misalkan di sumbu X, saya rubah ke, taruhlah misalkan 30. Enter. Lihat, dia berubah. Dengan sumbu Y 30 misalkan, enter. Dia berubah. Sumbu Z 30 misalkan, dia naik ya, terlihat di dalam front viewport. Lalu bagaimana dengan rotasi? Rotasi juga sama di sini. Anda lihat semua sumbu dalam keadaan 0 ya, berarti 0 derajat. Kalau saya rubah sumbu X-nya misalkan ke, taruhlah 30 derajat. Enter. Anda lihat ya di torusnya, bentuknya seperti itu. Saya geser dulu sumbu Y misalkan 45. Enter. Itu dia. Dan terakhir adalah sumbu Z. Saya coba 45 lagi, enter. Itu dia. Demikian juga dengan scale. Di sini tertulis 100, 100 dan 100, berarti normal ya. Coba kalau kita rubah ke 120, jadi membesar sedikit pada bagian sumbu X. Enter. Anda lihat perubahan yang terjadi di dalam viewport. Pada sumbu Z, saya akan rubah dia misalkan menjadi, taruhlah 150 ya, agak membengkak sedikit. Saya akan coba ulang, taruhlah sekitar 300. Enter. Ini dia perubahan yang terjadi. Jadi Anda bisa memberikan nilai secara spesifik untuk setiap manipulasi objek yang Anda lakukan. Jika Anda ingin melakukan pemindahan atau memanipulasi objek ini secara lebih spesifik lagi dengan bantuan sebuah grid, Anda harus melakukan proses snap. Misalkan dengan contoh di sini viewport top ya, saya perbesar dahulu. Anda lihat ya grid kotak-kotak ini, kalau saya rubah dengan select and move secara biasa, saya kurang bisa begitu memastikan untuk masuk ke dalam kotak-kotak grids yang saya inginkan ya, poin-poin grids yang saya inginkan. Tetapi jika saya aktifkan yang namanya snap toggle, klik, coba Anda lihat kursor saya sekarang secara otomatis snap ke setiap poin-poin dari grid yang ada. Langsung saja saya pilih pada bagian objek yang akan saya rubah posisinya, klik, tahan. Coba tuh, Anda akan rasakan terasa seperti ditarik ya, masuk ke dalam poin-poin grids. Jadi kita mempunyai penempatan objek yang cukup akurat. Pas. Terasa ketarik, tandanya berwarna biru, lepas. Nah, snap ini juga banyak pilihan. Anda bisa melakukan snap ke dalam grid, tapi Anda juga bisa melakukan snap ke dalam objek ya. Pada bagian snap ini, snap toggle, saya klik kanan tombol mouse. Anda lihat ada pilihan grid and snap setting. Saya matikan grid point. Lalu saya aktifkan yang namanya vertex. Vertex edge face ini masuk ke dalam objek ya. Nanti kita akan sampai ke bagian itu. Saya kasih contoh dahulu di sini bahwa dengan memilih pada bagian vertex, saya matikan, tutup. Anda lihat ya, sekarang pada objek saya bisa mengambil vertex-vertexnya ya, memilih vertex-vertex yang ada.
tinggal ambil saja objek yang akan kita tempatkan di situ. Drag ke sini. Anda bisa merasakan rasa di snap. Ataupun ke objek yang lain, misalkan di kotak ini. Nah, itu dia. Pada pinggiran-pinggirannya terasa ditarik. Ya, ini adalah salah satu contoh ya, memanipulasi objek dengan cara yang cukup akurat, yaitu menggunakan snap toggle.